Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan turunan numerik epidemiologi COVID-19, ujian akhir semester metode numerik program studi ilmu komputer. Yang beranggotaan kelompok Saya Nur Mariam Almadani. Saya Purwadi Nugroho. dan saya Ratna Agustina. Baik, di sini kami akan mempresentasikan epidemiologi COVID-19. Latar belakang, COVID-19 merupakan penyakit menular berbasis droplet dengan masa inkubasi tertentu yang beresiko fatal. Guna memodelkan dinamika penyebarannya, dikembangkan model SEIQRD yang mengintegrasikan variabel karantina, pemulihan, dan mortalitas sebagai instrumen analisis pengendalian pandemi. Komponen model tersebut meliputi susceptible, yaitu populasi sehat yang beresiko tertular. Exposed, sudah terpapar namun belum menginfeksi orang lain. Infested, terinfeksi aktif dan dapat menularkan virus. Quarantined, pasien dalam isolasi atau karantina. Recover, pasien yang telah dinyatakan sembuh. Deaths, yaitu kasus kematian akibat virus. Oke, untuk tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama, menganalisis dinamika transmisi, yaitu mendeskripsikan secara teoretis dan matematis alur penularan COVID-19, mulai dari paparan, expose, hingga fase hasil akhir berupa kesembuhan atau kematian melalui model SEIQRD. Yang kedua, melakukan simulasi numerik, yaitu menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk mensimulasikan perubahan populasi di setiap kompartemen guna memperoleh gambaran visual mengenai puncak pandemi dan penurunan laju infeksi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi karakteristik grafik, menjelaskan secara detail hubungan eksposional pada variabel karantina, serta menganalisis penurunan amplitudo pada pola osilasi teredam untuk memahami stabilitas sistem. Yang keempat, menentukan ambang batas kritis, yaitu menemukan titik bifurkasi pada R0 sama dengan 1 untuk memprediksi apakah suatu intervensi kesehatan mampu mengeliminasi penyakit atau justru membiarkan penyakit menetap sebagai endemik. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi pengendalian, memberikan wawasan berbasis data mengenai pentingnya parameter karantina dan laju infeksi dalam merumuskan kebijakan pengendalian pandemi bagi otoritas kesehatan. Oke, kemudian di slide kali ini, di sini adalah sebuah bentuk gambaran dari diagram square itu sendiri. Nah, di sini terdapat ada laju infeksi, karantina, pemulihan, kematian, rekrutmen populasi, dan tingkat kematian alami. Nah, di sini juga terdapat beberapa simbol yang nantinya akan digunakan di rumus-rumus yang akan kita bahas kali ini. Yaitu ini merupakan tampilan codingan dan run hasil yang sudah kita buat. Yang pertama, hubungan eksponensial, yaitu grafik menunjukkan bahwa jumlah individu dalam karantina bisa diberi tanda Q, memiliki hubungan eksponensial terhadap waktu dengan tanda T. Yang kedua, tren penurunan, nilai Q dimulai dari angka 8.000 dan mengalami penurunan secara eksponensial seiring dengan bertambahnya waktu. Visualisasi datanya, garis grafik berwarna cyan dengan ketebalan yang jelas untuk mempermudah pembacaan terdapat keterangan teks seperti angka 0 dan tahun 2000 pada koordinat spesifik untuk menandai titik poin penting. Dan selanjutnya, garis vertikal biru muda digunakan untuk menandai titik awal waktu atau T sama dengan 0. Yaitu codingan dan hasil run selanjutnya. Yang pertama yaitu susceptible atau S, populasi rentan terus menurun karena adanya paparan dan infeksi. Expose atau E, yaitu populasi yang terpapar sempat meningkat di awal sebelum akhirnya menurun. Yang ketiga yaitu infektif atau I, populasi terinfeksi meningkat sementara lalu turun karena adanya proses karantina, sembuh atau meninggal. Yang selanjutnya yaitu quarantine atau Q, menunjukkan populasi yang diisolasi meningkat seiring waktu. Dan R, populasi yang sembuh menunjukkan tren meningkat yang stabil. Dan yang terakhir yaitu death atau D, akumulasi populasi yang meninggal terus bertambah seiring berjalannya wabah. Running menunjukkan bahwa S versus T memperlihatkan populasi SS seperti susceptible dengan pola osilasi terendam. Amplitudo kekuatan ayunan berkurang seiring waktu karena efek eksponensial terendam. Variabel B, SA, Q, dan R menunjukkan pola
osilasi terendam yang serupa, namun dengan amplitudo dan titik awal yang berbeda. Kemudian D1 versus T berbeda dengan yang lain. Variabel ini tidak menunjukkan osilasi, melainkan mengalami peningkatan linear dengan gradien 0,10,10,1. Nah, kesimpulan dari grafik ini sendiri adalah memberikan wawasan tentang bagaimana seluruh variabel berubah terhadap waktu. Codingan dan run hasilnya untuk R0 kurang dari 1, kondisi bebas penyakit bersifat stabil, yaitu DFE atau disease free equilibrium, dan tidak ada solusi endemik yang muncul. Untuk R0 lebih dari 1, kondisi bebas penyakit menjadi tidak stabil, sehingga muncul solusi endemik yang stabil. Titik bifurkasi, yaitu sama dengan terjadi tepat pada saat R0 sama dengan 1, di mana sistem berubah dari kondisi bebas penyakit menjadi kondisi endemik. Kesimpulan dari codingan ini dan hasilnya yaitu model menunjukkan fenomena bifurkasi maju, di mana peningkatan R0 melampaui angka 1 menyebabkan penyakit menetap atau menjadi endemik dalam populasi. Untuk codingan dan hasil run selanjutnya, grafik T versus S dengan garis vertikal. Analisis hubungan antara waktu dan populasi rentan. Yang pertama yaitu menunjukkan hubungan antara TTT dan SSS dengan fungsi eksponensial. Awal SSS ditambahkan nilai 3,8 kali 10 pangkat 4 pada T sama dengan 0. Menghasilkan garis vertikal dari S sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 4 ke kurva. Yang selanjutnya yaitu kurva meningkat dari 3,2 kali 10 pangkat 4 mendekati nilai asimptotik 3,5 kali 10 pangkat 4 saat T tak terbatas. Ya, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan skala. Skala sumbu TTT ditampilkan dalam langkah 1 kali 10 pangkat 4 dan skala sumbu SSS dalam langkah 0,1 kali 10 pangkat 4 untuk mempermudah pembacaan grafik. Kesimpulan PT ini adalah berdasarkan simulasi dan analisis menggunakan MATLAB pada model script diperoleh bahwa dinamika penyebaran penyakit dipengaruhi kuat oleh interaksi antar kelompok populasi. Populasi rentan menurun signifikan akibat infeksi, sementara jumlah individu terinfeksi meningkat pada fase awal, namun ditekan melalui karantina. Tingkat kesembuhan meningkat stabil, sedangkan kematian bertambah secara akumulasi selama wabah. Secara matematis, bagian besar variabel menunjukkan osilasi terendam yang mengarah ke kondisi stabil, sementara variabel kematian meningkat secara linear. Analisis bifurkasi menunjukkan titik krisis terjadi pada R0 sama dengan 1 jika R0 kurang dari 1. Sistem cenderung menunjukkan kondisi bebas penyakit. Model pertumbuhan populasi menunjukkan peningkatan dari 3,2 kali 10 pangkat 4 dan mendekati nilai asimatik 3,5 kali 10 pangkat 4 seiring bertambahnya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.